Al-Ghazali itu tahun 1100 sekian dia membuat, kalau bahasa sekarang kan press release ya, mungkin sekarang quote gitu ya, atau dia menjelaskan sebuah teori bahwa dibandingkan dengan Tuhan, otak manusia itu 3%. Bagaimana mungkin memikirkan Tuhan yang 100%? Jadi kalau menurut saya khilafah itu di hati. Itu. Keren. Khilafah itu di hati. Sekarang orang tiarap Mas, nggak berani ngomong itu. Di saat orang nggak berani, antum ngomong. Nah, itu yang menurut saya keren banget di situ. Aku ngomong apa salahnya kan? Nggak ada salahnya khilafah. Yang aku ngomongkan kan memang fakta. Pengajian kita tentang khilafah dibubarkan. Tapi pada saat sama antum ngomong itu. Loh, sekarang gini ya. Makanya penting sosok itu kan penting. Makanya ketika aku nyanyi genjer-genjer, nggak ada yang komplain. Bener nggak? Ya, nyanyi yang ngomong. Coba slangnya ini genjer-genjer. Ayo. Oh iya. Makanya sosok itu penting. Iya. Sosok itu penting. Reputasi. Reputasi. Bahasa Indonesia reputasi, bahasa Inggrisnya reputation. Itu ya, reputasi itu menentukan siapa yang bicara. Iya. Jadi nggak masalah. Iya. Karena kayak Rocky Gerung ya. Rocky Gerung sampai saat ini itu dia nggak percaya kalau saya itu Islam kanan. Karena aku punya reputasi sebagai Islam kiri kan. Ngerti ya? Rocky Gerung nggak percaya, gue nggak percaya. Sampai sekarang gue nggak percaya lu itu Islam kanan gitu. Ya udah nggak apa-apa, gue juga nggak minta lu percaya, ya kan? Reputasi. Tapi pernah Mas dalam rangkaian perjalanan hidup antum ngalamin satu titik ateis gitu, nggak percaya Tuhan sama sekali? Enggak pernah. Nggak. Ya, jangan pernah dong. Hah? Biar jadi konten. Minimal buat judulnya. Nggak pernah. Karena Nggak pernah. nggak ada ya. Nggak pernah saya ngalamin itu. Mungkin karena saya dari kecil udah masuk SD Muhammadiyah sih ya. Dari kultur ini. Ya. Jadi orang cerdas itu kemungkinan untuk jadi ateis itu tinggi. Iya. Iya. Orang yang dengan kecerdasan tinggi untuk menjadi ateis itu sangat mungkin. Gus Dur itu kalau nggak di pesantren bisa ateis. Nggak ada pegangan. Karena kecilnya udah di pesantren. Cerdasnya. Ya, termasuk aku kan kecilnya udah di SD Muhammadiyah 6 tahun, lumayan lah gitu. Jadi untuk menolak adanya Tuhan itu kayaknya susah. Karena sebenarnya menurut saya ya, Tapi Tuhan dirasionalkan menurut antum gimana? kalau saya semua bisa dirasionalkan. Kalau saya ini termasuk orang Islam yang rasional. Betul. Jadi saya itu Gimana saya itu termasuk orang yang pinginnya itu nanti itu akan ada misalnya nih ya, nanti di 100 tahun ke depan ada tokoh Islam yang sangat terkenal gara-gara baca bukuku. Misalnya Lenin kan terkenal gara-gara baca Karl Marx tuh. Nah, inspirasi jadinya. ya menurut saya semua itu bisa dirasionalisasi. Semua itu bisa. Karena apa? Aku itu udah bikin belum yang itu yang akal itu? Udah bikin voice over belum? Okay. Masa belum? Akal Yang ada 100 ayat di Al-Qur'an. belum Ya? Belum. Boleh tuh dibedah. Ada Mas, udah jadi. Bisa dikirim. Tulisannya udah ada. Tulisannya ada. Jadi gini, aku nulis itu Tentang ayat-ayat rasional. jadi aku sebenarnya baca di Google. Baca di Google tapi iya. Tapi di situ aku tulis menurut staf saya ada 100 ayat yang belakangnya itu adalah demikianlah ayat-ayat ini atau kejadian ini kalian berpikir untuk adalah kaum yang berpikir supaya kalian menggunakan kayak gitu. Ada 100 ayat menurut Google, tapi menurut orang di WA grup ada yang bilang ada 300 Mas katanya. Nah, itu yang benar yang mana aku belum tahu karena kita kan selama ini belum pernah benar-benar menganggap itu sebenarnya kan pertanda sebenarnya. Ada berapa ayat sih itu dia omongin tuh kan? Sebenarnya kejadian bumi ini adalah untuk manusia yang berpikir menggunakan akalnya, banyak banget sebenarnya tanda-tanda itu kisi-kisi ya. Kisi-kisinya itu sebenarnya bahwa kita harus
banyak menggunakan akal pikiran kita gitu. Cuman memang itu butuh waktu. Jadi gini, dulu Al-Ghazali aku pernah baca tapi nggak tahu di buku apa ya. Al-Ghazali itu tahun 1100 sekian dia membuat, kalau bahasa sekarang kan press release ya, mungkin sekarang quote gitu ya, atau dia menjelaskan sebuah teori bahwa dibandingkan dengan Tuhan, otak manusia itu 3%. Bagaimana mungkin memikirkan Tuhan yang 100%? Itu Al-Ghazali itu ngomong tahun 1100 loh itu. Di Jawa itu waktu itu ada Jayabaya, itu orang hebat juga. Jadi di tahun 1100 di Baghdad ada Al-Ghazali, di Jawa ada yang namanya Jayabaya, itu juga hebat. Kita ngomongin Al-Ghazali dulu. Dia berbicara bahwa otak manusia itu cuma 3% kalau dibandingkan untuk memikirkan Tuhan yang 100%. Tahun 1100. Sains sekarang nih, orang seperti Steve Jobs, terus orang seperti Bill Gates itu ya, Stephen Hawking ya, itu 17%. Jadi selama 1000 tahun ada kenaikan 14 poin. Ada 14 poin naik. Jadi bukan nggak mungkin di masa depan nanti bisa sampai 50%. Tapi nggak akan sampai 100%. Itu nanti aku ngomongin kalau aku udah usia 80 tahun. itu terlalu dini. Untuk ngomongin itu terlalu dini. Ini yang namanya kajian tasawuf. Ini kajian tasawuf. Itu nggak bisa dibicarakan dengan dalil fikih, nggak bisa. Ini kajian tasawuf. Nanti aja kalau aku udah 80 tahun aku nanti jelasin. Pakai tongkat gitu. Nah, menurut antum rasionalkan Allah. Itu bisa, kalau aku bisa. Gimana tuh? Ya itu nggak bisa dijelaskan itu. Nanti aja umur 80. Oh gitu. Karena menurut saya satu-satunya hal yang bisa membuat kita kenal dengan Allah itu dengan akal pikiran. Betul, setuju. Gitu. Banget itu. Bukan dengan perasaan, aku nggak setuju. Wih keren Mas, betul. Cakep. Ya itu kan versi saya ya. Beberapa sufi kan dia lebih mementingkan rasa. Iya, rasa. Ya kan, lebih mementingkan rasa. Kalau saya lebih mementingkan akal. Jadi bener antum konsisten buat sufi baru beneran. saya jadi nangkap alurnya. Beneran sufi baru. Ya makanya itu nantilah mungkin itu menginspirasi anak-anak muda Indonesia 100 tahun ke depan ya nanti ya. Mungkin ada karomah ini. Nah, sebenarnya karomah nggak perlu. Justru sufi yang kalau dalam kisah-kisah sufi yang lain, justru sufi yang keluar dari sini dia ambil kantung keluar nggak ada apa-apa, itu justru malah yang karena gini, Nabi Muhammad itu justru memilih tidak punya karomah kalau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, ya kan? Jadi gini, golongan yang lebih mementingkan karomah itu ya, itu dulu itu disebut Nasrani. Jadi kenapa Nabi Daud, Nabi Muhammad tidak mereka anggap nabi? Karena mereka nggak punya karomah. Jadi di dalam pola berpikirnya kaum Nasrani itu, kalau sakti itu nabi, kalau enggak bukan nabi. Nah sama seperti pikiran antum nih. Kalau punya karomah berarti wali, sufi. Kalau nggak punya karomah berarti bukan. Nah itu agak kuno tuh yang gitu tuh. Makanya Nabi Muhammad dia orangnya beliau ini visioner. Nggak mau dia punya karomah seperti Musa misalnya belah laut atau seperti Isa hidupin orang mati. Karena apa? Karena dia nggak akan menjadi berbeda. Biarin aja aku nggak punya apa-apa. Tapi pengikutku lebih besar daripada mereka semua. Bayangin aja. Nah itu makanya rata-rata anaknya kiai atau habib-habib yang muda-muda, karomahnya itu di muda-muda, di usia muda. Kesaktian itu di usia muda 20 tahun. 25, 30, begitu usia 40 udah nggak ada, udah ditarik karomah itu.